Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah lingkungan dan kesehatan global. Kali ini kita masuk pada sesi 12 yang siang ini kali ini kita akan diskusi mengenai human trafficking ya. Nah, human trafficking ini kenapa bisa terjadi ya? Karena mungkin banyak permasalahan ya yang sangat kompleks yang mungkin memang di satu sisi itu adalah sistem yang gagal yang mungkin ini berpengaruh terhadap kondisi sosial, kondisi ekonomi, kemudian hukum, kemudian yang mungkin tidak kalah pentingnya adalah awareness ya, kepedulian ya, kemudian rasa empati gitu ya. Nah, ini yang mungkin bisa terjadi ya. Dan kenapa ini menjadi masalah kesehatan? Karena pasti korban dari human trafficking ini itu pasti akan mengalami sebuah tindakan yang mungkin itu akan berakibat pada status kesehatannya, baik di saat mereka mendapatkan perlakuan yang kurang baik ataupun di kemudian harinya begitu ya. Nah, kalau dari bahasa kamus, human trafficking itu adalah illegal trade ya. Jadi jual beli ilegal dari sebuah komoditi. Nah, karena ini komoditinya bukan komoditi yang normal ya gitu, human ini. Nah, jadi ini terjadi ya, dan meliputi lebih dari 127 negara ya, dan yang mungkin juga sudah terjadi eksploitasi itu hampir lebih dari 135 negara. Nah, kemudian apa saja yang masuk dalam dimensi dari human trafficking ini ya. Jadi yang 3 terbesar yang masuk dalam human trafficking ini itu adalah masuk dalam kategori ketiga penjualan terlarang yang untungnya terbesar. Jadi ketiga terbesar. Nah, ini yang jadi masalah ya. Jadi ada ketiga terbesar setelah penjualan senjata ilegal dan drugs. Nah, jadi luar biasa ini ya gitu. Nah, kemudian ya, ini juga terkait dengan adanya revenue yang dianggapnya ini cukup besar ya. Kemudian ini terkait juga dengan organisasi-organisasi yang bersifat kriminal. Kemudian ada penculikan orang, kemudian ada termasuk nanti pasti kaitannya kalau sudah human trafficking pasti itu drug trafficking, pasti itu nanti money laundering. Itu udah kaitannya ke situ ya di sana. Nah, kemudian apa itu trafficking ya, terkait dalam masalah human trafficking ini adalah sebuah proses yang meliputi beberapa tahapan ya. Secara urutan itu ada 3 besar. Jadi yang pertama adalah recruitment. Nah, ini terjadi di country of origin, di negara asalnya. Kemudian transportasi. Nah, ini terkait nanti dengan negara-negara transit ya. Kemudian ada eksploitasi. Nah, ini sudah tahap akhirnya sampai pada eksploitasi yang itu adalah di negara tujuan ya gitu. Nah, itu prosesnya. Sehingga dalam hal ini ya, United Nations atau WHO ya, kaitannya ini itu membentuk sebuah konvensi ya untuk melawan kegiatan ini yang dengan membentuk 3 protokol, yaitu ada protokol yang untuk mencegah terjadinya untuk melakukan trafficking ya, dengan membentuk adanya sebuah hukuman ya terkait dengan kegiatan ini.
kemudian terkait juga dengan penculikan, kemudian terkait juga dengan penjualan ilegal ini, ya, penjualan manusia. Jadi 3 hal itu yang menjadi fokus utama dari WHO, ya. Nah, beberapa organisasi lain juga itu fokus pada kelompok manusia yang selama ini menjadi fokus penjualan manusia, yaitu anak dan wanita, ya. Nah, jadi di dokumen convention, ya, on the elimination of all forms of discrimination against women, ya, CEDAW tahun 1979, itu di artikel 6-nya itu disebutkan bahwa, ya, jadi state parties, ya, shall take all appropriate measures including legislation to suppress all forms. Nah, jadi memang setiap negara, ya, itu diharapkan itu membuat sebuah aturan yang itu harapannya nanti bisa menekan kejadian daripada penjualan wanita dan juga eksploitasi terkait prostitusi, ya, sana. Nah, kemudian untuk terkait dengan anak ini juga ada, ya, di Convention on the Rights of the Child ini tahun 1990 juga sama tuh, ya. Jadi to engage in any unlawful sexual activity, kemudian prostitution, pornografi, ya, sampai pada penjualan anak. Nah, itu juga ada. Nah, jadi kaitan dengan ini ya, apa yang terjadi di negara-negara yang memang itu menjadi negara asal dari korban human trafficking ini, ya. Nah, itu sudah menjadi sebuah pemikiran, ya, dari suatu organisasi besar, ya, yang salah satunya itu adalah organisasi buruh internasional, ya, ILO. Nah, ini juga kaitannya dengan buruh yang dalam kategori masih di bawah umur, gitu, ya. Itu sudah mulai diperhatikan. Nah, itu merupakan lanjutan tadi dari konvensi-konvensi sebelumnya yang khusus terkait dengan penjualan anak-anak, gitu, ya. Kemudian juga ada option protokol yang ini kaitannya dengan hak dan juga terkait dengan penjualan anak, ya, terkait juga dengan prostitusi dan pornografi di tahun 2002, ya, di sana. Nah, di Asia Tenggara sendiri itu ada sebuah organisasi, ya, singkatannya itu SAARC, ya, saya sebutkannya dalam bahasa Indonesia SAARC, gitu, SARC, gitu, ya. Nah, ini kaitannya ini adalah untuk menghilangkan trafficking dari women dan children, khusus, ya, untuk prostitusi. Nah, jadi bisa dibayangkan tadi, ya, kaitannya dengan kesehatan reproduksi, kaitannya dengan nanti kesehatan ibu dan anak, gitu. Ini sudah pasti nih, ya, menjadi pekerjaan tambahan yang kemudian secara kemanusiaan, ya, ini penting dan perlu untuk dibasmi lah bahasanya, gitu, ya, atau dihilangkan di kehidupan kita, ya. Nah, ini juga tahun 2002 masih, ya, ini membuat sebuah agreement, ya, merancang terkait dengan promosi, ya, terkait dengan kesejahteraan anak di Asia Tenggara, ya, di sana. Nah, jadi yang terjadi saat ini, ya, tujuan daripada sebuah niat untuk menghapuskan ini, ya, itu terdapat dalam sebuah protokol internasional, ya. Nah, jadi untuk mencegah, kemudian melindungi, dan kemudian meningkatkan derajat hidup, ya, di sana. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi 12 ini. Terima kasih atas
perhatiannya.